Halo semuanya. Baik, pertama-tama yang terhormat Pak Riki selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Dede Aprilia dengan NIM J0414241110 kelas DP1 Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis dua studi kasus yang berkaitan dengan keputusan keuangan perusahaan, yang dimana case pertama ini membahas Meridian Harbor Energy Corp yang menganalisis keputusan pendanaan melalui penerbitan obligasi beranggun untuk membiayai modernisasi infrastruktur perusahaannya. Sementara itu, untuk kelas kedua yang membahas Solvex Digital System, yang dimana perusahaan ini berfokus pada penggunaan Employee Stock Option Program atau ESOP sebagai strategi insentif karyawan serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan valuasi perusahaannya. Nah, dari kedua studi kasus ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih perusahaan mempertimbangkan risiko, biaya pendanaan, serta dampak jangka panjangnya terhadap investor dan juga struktur keuangan perusahaannya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan lebih lengkapnya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari kelas pertama, di sini saya akan menyampaikan ringkasannya terlebih dahulu. Jadi, Meridian Harbor Energy Corp merupakan perusahaan distribusi energi regional yang berencana melakukan modernisasi infrastruktur, penyimpanan, dan jaringan pipa. Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat dan mengurangi risiko operasional jangka panjang. Nah, untuk membiayai proyek tersebut, perusahaan itu harus mempertimbangkan penerbitan obligasi beranggun sebesar 120 juta US dollar dengan tenornya itu 12 tahun dan kupon tetapnya itu 6,4%, yang dimana obligasi ini itu dijamin oleh aset fisik berupa terminal penyimpanan dan fasilitas pipa dengan nilai appraisalnya itu sebesar 180 juta US dollar. Nah, keputusan ini tuh harus diharapkan dapat menurunkan biaya bunga, namun juga membawa konsekuensi karena aset yang dijaminkan ini merupakan aset inti operasional perusahaan. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih penggunaan aset fisik sebagai jaminan mempengaruhi profil risiko dan penetapan harga obligasi dari sudut pandang investor? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama perlu dilihat bagaimana sih investor ini menilai risiko suatu obligasi. Karena risiko utama yang diperhatikan investor ini adalah risiko gagal bayar. Nah, ketika obligasi dijamin oleh aset fisik tertentu, investor ini tuh memiliki perlindungan tambahan karena terdapat aset yang dapat dieksekusi jika perusahaan ini tidak mampu memenuhi kewajibannya. Perlindungan ini tuh membuat risiko kredit obligasi menjadi lebih rendah dibandingkan obligasi tanpa jaminan. Risiko yang lebih rendah ini kemudian tercermin dalam penetapan harga obligasi, khususnya pada tingkat kupon yang diminta investor. Nah, secara kuantitatif, tingkat perlindungan investor ini dapat dilihat melalui rasio loan to value, yang dimana rumusnya itu loan to value sama dengan nilai obligasi per nilai aset jaminan. Jadi sama dengan 120 per 180 sama dengan 0,667 atau 66,7%. Yang dimana rasio ini menunjukkan bahwa nilai aset jaminan lebih besar dibandingkan nilai obligasi yang diterbitkan. Dengan margin keamanan tersebut, investor ini tuh menilai risiko lebih terkendali sehingga kupon sebesar 6,4% ini dapat diterima dari sudut pandang risiko dan imbal hasil. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa trade-off keuangan yang dihadapi Meridian Harbor dengan menjaminkan aset operasional utama sebagai jaminan utang jangka panjang? Jadi, dari sisi perusahaan, keputusan menjaminkan aset operasional utama membawa keuntungan sekaligus resiko. Keuntungan utamanya adalah perusahaan dapat memperoleh biaya utang yang lebih rendah karena risiko bagi investor itu menjadi lebih kecil. Namun di sisi lain, perusahaan harus mengorbankan fleksibilitas dan menanggung risiko strategis jika terjadi kesulitan keuangan. Nah, besarnya manfaat biaya utang dapat dilihat dari beban bunga tahunan yang harus dibayar perusahaan, yang dimana rumusnya itu beban bunga tahunan sama dengan nilai obligasi dikali kupon. Jadi 120 dikali 6,4%, jadi sama dengan 7,68 juta US dollar. Beban bunga sebesar 7,68 US dollar ini per tahun relatif lebih efisien bagi perusahaan, namun sebagai konsekuensinya, jika perusahaan melanggar perjanjian utang atau mengalami gagal bayar,
kreditor ini memiliki hak untuk menyita aset yang justru sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, faktor apa yang harus dipertimbangkan investor terkait nilai aset, risiko regulasi, dan stabilitas arus kas jangka panjang? Nah, meskipun obligasi ini tuh dijamin oleh aset fisik, investor ini tuh tetap perlu melakukan evaluasi yang lebih luas. Nilai aset sebesar 180 juta US dollar ini harus dinilai apakah dapat dipertahankan dalam jangka panjang mengingat perubahan teknologi dan kebijakan di sektor energi. Selain itu, sektor energi ini memiliki risiko regulasi yang tinggi terutama terkait kebijakan lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kinerja perusahaan. Investor juga perlu menilai stabilitas arus kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga selama 12 tahun. Salah satu indikator yang biasa digunakan adalah interest coverage ratio. Oke, pertanyaan terakhir dari case pertama yaitu bagaimana penerbitan obligasi beragun mempengaruhi fleksibilitas pendanaan dan struktur modal perusahaan. Jadi, penerbitan obligasi beragun mempengaruhi struktur modal perusahaan karena porsi utang meningkat dan aset utamanya telah dijadikan jaminan. Kondisi ini membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menggunakan aset tersebut untuk pendanaan lain di masa depan. Selain itu, adanya perjanjian utang yang ketat juga dapat membatasi keputusan keuangan manajemen. Walaupun demikian, jika proyek modernisasi ini berhasil meningkatkan efisiensi dan struktur modal perusahaan ini tuh dapat menjadi lebih stabil dalam jangka panjang. Nah, case pertama udah selesai, kita lanjut ke case kedua. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari case kedua, di sini saya akan menyampaikan ringkasannya terlebih dahulu. Jadi, Solvex Digital System adalah perusahaan software analytics yang sedang bertumbuh dan menghadapi persaingan ketat dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk meningkatkan retensi karyawan dan menyelaraskan kepentingan karyawan dengan pemegang saham, perusahaan ini tuh harus mempertimbangkan penerapan Employee Stock Option Program, yang dimana dalam program ini karyawan diberikan opsi untuk membeli saham dengan harga eksekusi 15 US dollar setelah masa vesting 4 tahun. Pada saat yang sama, harga saham Solvex di pasar sekunder private ini berada di 14 US dollar. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh harga eksekusi 15 US dollar dibandingkan harga saham 14 US dollar terhadap nilai insentif opsi saham? Jadi, untuk menilai nilai insentif dari opsi saham, perbandingan antara harga saham saat ini dan harga eksekusi menjadi faktor utama, karena opsi saham ini tuh memberikan keuntungan finansial jika harga saham melebihi harga eksekusi. Nilai intrinsik opsi ini tuh dapat dihitung dengan rumus nilai intrinsik sama dengan harga saham dikurangi harga eksekusi. Maka didapat 14 dikurangi 15 sama dengan minus 1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai intrinsik opsi itu masih negatif. Artinya opsi saham tersebut belum memberikan keuntungan finansial bagi karyawan saat ini dan sepenuhnya bergantung pada kenaikan harga saham di masa depan sebagai sumber insentif. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa risiko dan manfaat keuangan penggunaan stock option dibandingkan kompensasi tunai? Nah, penggunaan stock option ini tuh memberikan manfaat bagi perusahaan karena tidak memerlukan arus kas langsung. Selain itu, program ini tuh dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan untuk berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Namun, dari sisi keuangan, stock option itu membawa risiko berupa bertambahnya jual saham beredar di masa depan. Kondisi ini dapat menurunkan porsi kepemilikan pemegang saham lama dan berpotensi menekan laba per saham. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana ESOP mempengaruhi EPS dan valuasi perusahaan menjelang IPO? Jadi ketika opsi saham dieksekusi, jumlah saham beredar ini tuh akan meningkat. Jadi secara teori, laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham beredar. Jika jumlah saham meningkat sementara laba tidak bertambah secara proporsional, maka nilai EPS ini tuh akan menurun. Penurunan EPS ini tuh menjadi perhatian penting bagi investor menjelang IPO karena dapat mempengaruhi penilaian terhadap valuasi perusahaan. Oke, pertanyaan terakhir dari case kedua, faktor apa agar ESOP selaras dengan nilai jangka panjang pemegang saham?
Nah, agar ESOP ini tetap mendukung penciptaan nilai jangka panjang, program ini perlu dirancang dengan hati-hati karena harga eksekusi harus ditetapkan secara wajar dengan masa vesting harus mendorong kinerja jangka panjang dan jumlah opsi yang diberikan juga harus proporsional. Dengan desain yang tepat, ESOP itu tuh dapat menyelaraskan kepentingan karyawan, manajemen, dan pemegang saham tanpa mengorbankan nilai perusahaan. Nah, itu dia penjelasan dari kasus 1 dan kasus 2. Jadi, secara keseluruhan, kesimpulan kedua kasus ini menegaskan bahwa keputusan pendanaan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, tapi perusahaan perlu menyesuaikan instrumen keuangan yang digunakan dengan kondisi internal, karakteristik industri, serta tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan analisis yang tepat, keputusan pendanaan dapat mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan sekaligus melindungi kepentingan investor. Oke, itu dia penjelasan dari penugasan saya baik dari kelas 1 maupun kelas 2. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.